Ngerti nggak kau seorang sarjana hukum? Di dalam ini, di dalam sabda itu hedome konta 70. Lantas kemana kita verifikasi lagi, Nandar? Kitab yang kau bawa itu 72, justru ku tanya, dari mana dasar kitabmu yang 72 itu? Kan itu harus kau jelaskan sama aku. Lah, karena kau tidak bisa memvalidasinya, apa yang mau kita diskusikan? Sama dengan kalau aku tanya sama kau, Nandar. Wah, kita critical text. Apa yang mau ku critical text dari Al-Quran? Ku tanya lu kau. Kalian nggak punya papirusnya, nggak punya yang di kulit binatangnya, nggak punya yang di batunya. Terus aku tanya apa? Oh, kami Hafiz. Siapa Hafiznya yang masih hidup? Untuk kita buktikan kebenaran Quran, nggak ada. Rekaman tua nggak ada. Lah, lantas aku mau berbicara apa? Kita kalsekabat, tapi Nandar kayak Kiku bilang kemarin, sanggup nggak 1000 buku Islam itu melawan satu Bible ini? Ini yang mau kita buktikan. Kau tanya aku tentang isinya, aku jawab ini ayatnya loh, ini ayatnya, ini ayatnya. Kau juga nanti ku tanya. Contoh, asal muasal dosa dari mana, Nandar? Kau buka Alkitab Al-Quranmu, kau nggak ada di Al-Quran, cari di hadis, nggak ada di hadis, cari di Asbabun, nggak ada di Asbabun, cari di Istimewa Ulama. Kalau aku nggak perlu cari-cari, di sini aja, Nandar. Ngerti kau, Nandar? Silakan kalau kau berani. Oke, baik saya ya. Lairudi, justru yang tidak berani dari Tid itu Lairudi. Kan kesepakatannya Lairudi kan nantang nih dari kemarin loh ya. Tidak ada muslim yang saya tanya Al-Quran, mereka berani deh. Saya berani, silakan Anda bertanya tentang Al-Quran saya. Kan? Kemudian Anda bertanya, nanti muslim bertanya apapun tentang Kristen, tentang Alkitab. Yang saya tanya bukan Paulus. Yang saya tanya bukan Yesus. Yang saya tanya adalah Alkitab saudara. Kenapa Lukas 10 ayat ke-1 di dalam terjemahan yang diutus oleh Yesus adalah 70 murid. Sedangkan di dalam original teks adalah 72. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, dialah yang memiliki beban untuk membuktikan. Kalau saya bisa membuktikan di dalam original teksnya 72, Lairudi. Ini ya, ini original teks loh ya, diakui. Kalau saya berbohong secara hukum, silahkan Anda laporkan saya ke polisi. Ini kitab Kristen yang original teks, the Greek New Testament. Saya lihat di dalam Lukas 10 ayat ke-1. Di dalam Lukas 10 ayat ke-1 di sini tertulis apa? Ebdo me konta duo 72. Nah, ini yang Alkitabnya ya, yang original teks. Yang Anda pegang kan terjemahan. Kemudian di dalam Kodeks Sinaiticus pun berbunyi demikian 72. Kemudian di dalam Kodeks Vatikanus pun berbunyi seperti ini nih. Kita parsing lah ya Rudi ya. Kita parsing nih. Ya, meta artinya apa? Tuh. Kurios tuh, eteros nih ya, eteros. Kemudian apa? Hebdo konta 70. Ya, sebentar. Ya udah 70. Ini sabar. 70 kan. Terus di sininya apa? Di sampingnya apa? 72. Tuh. 70. Aduh, Nandar. Oke, aku jawab. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai. Oke. Kau yang malu nanti, silakan. Tunggu kita habiskan dulu nih. Sebentar. Silakan. Oke, ya. Waktu aku. Baik ya, kita langsung bertanya ya. Oke, siap ya? Ya, silakan. Mumpung ini kau tanya, biar ku jawab. Akhirnya Rudi meskipun agak alot, akhirnya mau ditanya. Baik. Oke, langsung saja karena Anda sudah paham. Di dalam Kodeks Sinaiticus, kodeks tertua kedua 360 Masehi, baik di dalam Kodeks Vatikanus 329 Masehi, yang diutus oleh Yesus adalah 72 murid. Kenapa LAI menulis 70? Yang mana yang benar, 72 atau 70? Jejak kotek jawab. Ya, Star, Lairudi, nunggu 5 menit nanti Lairudi yang jawab. Jangan gelisah lah ya. Selalu Nandar, kubal balik kau lihatlah. Kejam aku sekali ini sama kau. Oke. Iya. Ya, sabar ya. Oke. Lairudi bertanya 1,
aku bertanya satu. Ini aku bertanya nih, Lairudi jawab, nanti Lairudi yang kemudian menjawab bertanya kepada saya. Ingat, kita tidak menanggapi jawaban ya. Apapun jawaban lain. Oke, Matt, silakan Anda jawab. Di mute, suara saya di mute. Ya, suara kau lah mute, aku yang jawab kok. Ya. Terima kasih Nandar. Sebenarnya saya tidak paling suka lah diskusi seperti ini ya. Kenapa tidak suka? Karena dia tidak bisa juga memvalidasi datanya dari mana. Tapi sudah, inilah kekeliruan si Nandar. Kalau membaca kitab suci selalu kebalik-balik ya. Lukas 10 berkata demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Si Nandar mengira 72, maka dibawanya ke dalam bahasa asli. Bahasa asli itu sudah jelas dibilangnya tadi apa? Hebdomekonta artinya 72. Duo itu berdua-dua diutus. Hebdomekonta itu 70. Duo itu mereka diutus berdua-dua artinya berpasangan. Maka dia karena ada 70, ada dua dikatakannya 72. Ini kawan, sudah jelas di ayat itu dikatakan 70 orang lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Bahasa Ibraninya apa? Ini kubacakan sama kalian. Dibuat di sini 70 itu hebdomekonta. Dia pun yakin hebdomekonta itu 70, nggak pernah 72. Kemudian dikatakan lagi kai. Sebentar ya, saya ambilkan ini ya. Apalagi nih? Apostelo, ya. Baru yang berikutnya adalah autos. Berdua-dua itu duo. Dibilangnya jadi 72. Karena ada duo. 70, hebdomekonta dan duo. Kan lawak kawan. Dua-dua itu maksudnya orang itu berpasangan Nandar. Bukan langsung 72 orang pergi. Yang diutus tetap 70. Makanya aku bingung. Yang kau ucapkan itu dari mana 72? Hebdomekonta bukan 72 tapi 70. Duo memang dua. Artinya kan dibuat situ. Mereka disuruh pergi berdua-dua. Berpasang-pasangan. Kan jadi lucu Nandar ya. Inilah yang ku bilang. Kalau kita berdiskusi gini ya apa yang mau kita jelaskan ya. Ingat ya, nanti jangan kau menyeberang. Kalau ku tanya tentang Al-Quran, kau jawab tentang Al-Quran. Ya, aku pun begitu. Aku tak jawab tentang Bible, aku tanya tentang Bible, aku jawab tentang Bible. Jangan nanti kau lari di dalam Al-Quran, Alkitab. Jangan ya. Oke. Jadi kawan-kawan, kalau pertanyaan gini apa yang mau ku jabarkan? Sudah selesai. Cukup. Gak ada yang bisa mau dijelaskan lagi. Tinggal aku nanti mau bertanya kepada dia. Ini kawan. Jadi itu yang bisa ku sampaikan Nandar. Tunggu waktu ku habis ya. Kalau apa yang mau ku habiskan, tidak ada yang mau ku habiskan. Langsung aja kalau memang sudah selesai menjawab, Lairudi gunakan untuk menjawab, untuk bertanya. Kalau udah memang cukup. Ini kan ada 2 menit tuh. Silakan langsung biar nanti tinggal ya. Langsung bertanya Lairudi. Oke. Aku langsung bertanya kepada kau Nandar ya. Coba kau jelaskan dari Quranmu mengenai nubuatan Nabi Isa yang mengatakan akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Buktikan sama kami dari Al-Quran bahwa nabi itu berasal dari Arab. Nubuatan Nabi Isa itu ya. Karena di situ di ayat surah 61 ayat 6 tidak ada dikatakan dia berasal dari tanah Arab. Nggak ada. Dan Isa itu hidupnya adalah di tanah Israel. Ya, jangan nanti kau lari ke Bible ya. Tentu kau harus ambil dari Quran di mana ucapan Isa bahwa Nabi yang datang itu dari Arab. Kalau kamu katakan Ahmad itu bukanlah Muhammad. Ya. Sejak kapan Ahmad jadi Muhammad? Oh itu gelar. Siapa yang mengasih gelar? Apakah Isa? Dari surah 61 ayat 6 jelas dikatakan bahwa Isa itu tahu Taurat, membenarkan Taurat. Tahu nggak? Jadi tugasmu berat Nandar, jelaskan apa yang menunjukkan bahwa Nabi itu berasal dari bangsa Arab. Ya. Sedangkan Isa itu hanya datang bagi Bani Israel.
Ya. Tidak ada dia datang bagi Bani Arab. Kok ujuk-ujuk kalian menafsirkan ucapan Isa itu kepada Bani Arab. Dan yang datang Ahmad bukan Muhammad. Memang Isa nggak tahu bahwa itu adalah Ahmad. Carikan di Injil Isa di mana Ahmad itu tertulis. Muhammad, sorry. Kalau Ahmad ada 61 Muhammad. Silakan. Nih. Bentar ya, Lairudi ya. Siap. Kalau udah siap kau aja nekan. Siapa Ya, yang mau menjawab dia yang nekan ya. Ya, baik, Silakan. siap. Bentar ya. Ingat ya, aku kejam kali ini, Nandar. Nih. Balik kok sampai nengel. Oke ya. Aku lihat saya buat apa. Buku-buku Islam menjelaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi dengan membawa agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran Islam akan mengalahkan semua agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Buktinya malam hari ini layak kita tidak menyukai kebenaran Islam. Mudah-mudahan beliau suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Baik, Lairudi mengatakan bagaimana di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum. Berkata Yesus, berkata Isa, aku ini Rasulullah, bukan Tuhan menjelma menjadi manusia, bukan firman yang menjelma menjadi manusia. Inni rasulullah ilaikum. Aku ini adalah seorang rasul yang hanya diutus untuk kalian orang Israel. Ya, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurah. Minat Taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira tentang kedatangan tentang seorang nabi yang bernama Ahmad Muhammad. Bukan hanya itu, di dalam memahami Al-Qur'an ada yang namanya tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil riwayah. Apa itu tafsir bil ma'thur? Yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 146 mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Makanya kalau kita lihat perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertahanus di Gua Hira, maka ketika Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada seorang pendeta yang tidak pernah menyembah Yesus, yang berasal dari sekte Ebeonit, yaitu Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal pun menantikan kedatangan seorang nabi yang dari bangsa Arab. Oleh karenanya ketika mendengar Warokah bin Naufal dari Khadijah tentang Nabi Muhammad, apa kata Warokah bin Naufal? Kita lihat ya. Ini hadisnya panjang teman-teman ya. Ini hadisnya panjang. Ini hadis berbicara tentang pertemuan Khadijah radhiyallahu anha dengan pamannya yang bernama Warokah bin Naufal. Saya bacakan di dalam bahasa Arab. Karena saya itu bisa baca Ibrani, bisa baca Yunani, dan juga bisa baca Arabik ya teman-teman ya. Faqala Waraqah, ya, berkata Waraqah, hada namus. Ini adalah namus. Apa itu namus? Namus itu bahasa Yunani ya, nomos. Ini adalah hukum, kata Waraqah. Alladzi anzalallahu ala Musa. Ini adalah hukum sebagaimana hukum yang telah Allah turunkan kepada Musa. Nomos itu hukum. Makanya Waraqah bin Naufal, kalau kita lihat di dalam, bahkan orang kafir sendiri, Karen Armstrong mengakui itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawi juga menjawantahkan itu. Apa kata Waraqah bin Naufal?
ini Nabi Muhammad ini akan diusir oleh kaumnya. Seandainya, kata Waraqah bin Naufal, aku masih muda, aku masih hidup pada saat Nabi Muhammad diusir, aku adalah orang pertama yang akan membela beliau. Jadi kenabian Nabi Muhammad bukan hanya pengakuan dari diri sendiri, tetapi alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Waraqah bin Naufal sudah mengetahui, pendeta Buhaira mengetahui. Kenapa orang Yahudi tidak mengimani Nabi Muhammad Nabi Muhammad sebagai nabi? Karena Nabi Muhammad keturunan Ismail, bukan keturunan dari Israel. Wallahu a'lam bishawab. Allahu yahdikum. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang Kristen yang melihat ini. Nah, oke, sekarang aku yang bertanya ya, Lairudi ya. Jadi tadi Lairudi menjawab, aku tidak menanggapi jawaban dari Lairudi. Sekarang Lairudi pertanyaannya sudah aku jawab ya. Oke. Baik, aku bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, mana ini tadi? Karena Rudia, aku tuh kalau Alkitab ada catatan nih. Kalau Alkitab itu aku punya catatan, Rudi. Catatan Alkitab ya. Oke. Sebentar ya, yang aku tanyakan ini nih. Yang aku tanyakan adalah 2 Tawarikh 9 ayat ke-10. Lairudi, lagi pula, ini terjemahan LAI ya, lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo. Pertanyaan saya, kenapa di dalam Alkitab saudara ada kurung kurawal dan ada tanda kurung di dalam original teks? Kalau Anda cari di dalam Al-Quran, di sini dikatakan gini ya, Fegamabde huramki feabde slomo. Nah, yang saya tanyakan di dalam Al-Quran Lairudi, ya ini Lairudi catat ya, 2 Tawarikh 9 ayat ke-10. Kalau Lairudi dan teman-teman Kristen cari di dalam Al-Quran, bukan terjemahan loh ya, Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Kalau teman-teman cari di dalam Al-Quran tidak ada kurung kurawal, tidak ada tanda kurung. Kalau terjemahan, it's no problem, saudari, maybe, yes, oh no. Tetapi di dalam Alkitab yang tanda kurung dan terjemahan ini bukan hanya di dalam terjemahan, tetapi di dalam original teks. Pertanyaan saya, siapa yang menambahkan original teks di dalam 2 Tawarikh 9 ayat 10? Original teks ini bukan terjemahan. Kalau terjemahan ditambahi no problem. Silakan Lairudi. Ya, pada kalimat mana ditambahkan Nandar? Coba pada kalimat mana? Gimana nih? Lengkap, kurang lengkap pertanyaan. Pada kalimat mana? Pada kata mana ditambahkan? Oke, sabar Lairudi. Nih Lairudi biar tidak, Lairudi screenshot aja ya. Nih. Pekam avde hiram ki huram kiu ya kan, kof, ini kof ya. Kof fe avde. Enggak, yang ditambah itu mana menurut kau, yang ditambah itu mana? Yang ditambah yang ini. Yang ditambah yang apa ini. Apa itu? Huram. Yang ditambah ini nih Lairudi. Ya apa? Hiram ki sebab, kemudian huram kaf. Nah, kuf dalam bahasa Ibrani itu kuf yang sebelah sini kaf. Kalau dalam Al-Qur'an kurung kurawa dalam Al-Qur'an itu tanda kurung hanya dalam terjemahan. Ini dalam original teksnya kenapa ada kurung kurawal, sementara di dalam terjemahannya nggak ada kurung kurawal. Dan yang saya tanyakan, siapa yang punya wewenang untuk menambahkan ayat di dalam. Jadi sebetulnya Bang Rudi, ayat di dalam Tawarikh 10 ayat 9 sudah, itu hanya jangan banyak-banyak. Baik, Gimana? Enggak, begini bagaimana? Sebenarnya
Begini gimana? Coba jelaskan. Begini gimana? Jadi sebetulnya di dalam Tawarikh 2 Tawarikh 9 ayat 10, ayat itu sejatinya yang ayat Alkitab 2 Tawarikh itu ini saja Lairudi. Vegam abde, kemudian ve abde slomo. Kenapa jadi Hiram dan Huram? Makanya di sini ada tanda kurung kurawal dan tanda kurung biasa. Nih, pertanyaan saya, siapa yang menambahkan ini sehingga diterjemahkan jadi Huram? Padahal di dalam original teksnya aslinya nggak ada Huram, nggak ada Hiram. Silakan. Hiram. Oke. Ya, terima kasih Nandar ya. Waktunya belum, waktu. Waktu, ya. Tenang Nandar, tenang. Ya. Saya kadang geli melihat si Nandar ini, ya. Dia mengatakan bahwa kalau di critical text-nya nggak boleh ada tanda kurung kurawal. Sementara kalau di dalam tafsir boleh tanda kurung kurawal. Justru saya meragukan kalau di tafsir itu ada kurung kurawal, Nandar. Kenapa? Contoh yang dia bacakan tadi sama kita, dia kan berbohong. Yang ayat yang dibacakannya tadi, maaf ya, saya kritikal dulu sebentar ya atas pernyataan si Nandar. Dia tidak jujur, aku hanya main kritik ketidakjujurannya. Bahwa ketika dia membaca surah 2 ayat 146, itu mana ada bicara tentang Muhammad, kok bisa-bisa dikatakannya Muhammad? Pembohong. Ya. Jadi itu yang ku kritisi Nandar, kau harus jujur. Kalau tidak ada Muhammad, jangan kau katakan Muhammad. Jadi nggak boleh menanggapi jawaban lo. Saya bukan menanggapi, aku hanya mengkritisi kejujuranmu. Kau nggak jujur. Tidak ada di situ Muhammad, kau ucapkan Muhammad ya, biar orang tahu semua. Oke, kita lanjutkan. Sekarang aku lanjutkan pertanyaan si Nandar ya. Kenapa itu ada ciram ini atau haram, hiram atau harum ya? Ini kalau kita lihat di dalam apanya, memang tertulis begitu. Makanya aku bilang sama dia, kita harus validasi dulu. Yang kitab mana yang mau dibawanya ke sini si Nandar itu menjadi hiram, menjadi harum itu, apakah kitab yang tadi ditunjukkannya itu atau yang lain? Sumbernya dulu. Kalau di dalam kitab yang saya pegang ini di Sabda memang hiram atau harum, nggak ada masalah Nandar. Nah ini orchirom, kiram, nggak ada masalah itu. Kenapa kau jadikan itu sebuah masalah? Dan ini juga the king of Tyre was sent workmen and material to Jerusalem to build both the palace for David and the temple of Solomon. Jadi apa yang salah dari sini? Ini kan cerita tentang pembangunan itu tadi, maka dikatakanlah ciram. Nah ini. Tidak ada yang salah. Hiram itu manusianya atau kalau bilang tukangnya atau arsiteknya. 1 Raja-Raja 5 ayat 2 kan ada. Lalu Salomo mengutus seorang kepada Hiram dengan pesan. Paham nggak? 1 Raja 7:13 menyuruh orang menjemput Hiram. Jadi nggak ada itu Nandar. Wah, kalau ada tanda kurung berarti nggak asli, siapa bilang? Itu menandakan bahwa bahasa Israel yang kau baca itu sudah terbebas dari namanya keoonan, kedunguan. Kenapa? Dia sudah bisa membedakan mana yang harus dia katakan. Berarti dia sudah modern, bahasa yang modern Nandar. Kalau kau mengakui itu ya sebagai rujukan aslinya, harusnya jangan kau tanya kenapa tanda kurung. Tapi justru kau mengatakan, hebat ya, bahasa Ibrani sudah ada tanda kurung, bahasa Arab nggak ada tanda kurung. Begitu Nandar. Kok jadi mengatakan bahasa, sudah kau akui itu bahasa asli? Ya asli, aslinya sudah ada tanda kurung. Apa yang mau kau sangkal? Siapa yang punya otoritas membuat tanda kurung? Sedangkan kau sudah memvalidasi menurut kau itulah kitab yang asli. Kalau itu sudah asli, gak perlu kau tanya siapa memvalidasi, ya itu aslinya. Ngerti nggak kau apa yang kau ucapkan? Oke. Saya tidak sudah kujawab ya, nggak ada yang masalah situ. Sekarang aku bertanya kepada kau Nandar, tolong kau catat baik-baik. Sebutkan satu orang nabi di dalam Al-Quran yang bertahanut. Ya. Dan mengapa umat Islam sekarang tidak ada yang mengikuti sunnah Rasul? Sunnah daripada Nabi Muhammad itu bukan sunnah lagi, itu wajib. Karena ibadah dikatakan.
Ya, kau jawab itu yang baik mengenai tahanuts. Tunjukkan saya berdasarkan ayat, bisa dari hadis. Kalau nggak ada di Al-Quran, cari di hadis. Nggak ada di hadis, cari di istimewa di apa? Di asbabun. Nggak ada di asbabun, cari ke istimewa ulama. Kalau saya cukup menggunakan ini Nandar. Harusnya kau terpukul. Kalimatnya tidak ada, cari. Tidak ada, cari. Tidak. Kapan adanya? Hud 11 ayat 1. Tidak akan bisa kalian penuhi Nandar. Begitu kalau berdiskusi. Ya, kau jawab kepada kami, siapa satu nabi yang diikuti Muhammad sehingga dia melakukan ibadah bertahanus, dan kenapa umat Islam menolak tahanus dalam ibadahnya sekarang atau tidak ada yang bertahanus? Paham ini Nandar? Pokoknya aku buat